Di ruangan yang bermandikan cahaya matahari hangat, Gili membawa nampan kecil berjalan mendekati Jin yang berdiri bersedekap di dekat jendela. Ia berkata dengan lembut, "Tuan muda, Taman Pedang sedang gempar. Semua orang terkejut dengan pencapaianmu." Jin sedikit berbalik, matanya memancarkan keraguan. "Benarkah?" Ia merenung, matanya tertuju keluar jendela, suaranya dipenuhi pemikiran mendalam. "Leluhur pertama, ayah dan Kak Luna, sepanjang sejarah keluarga Runcandel hanya ada 3 orang yang menjadi kesatria bintang 5 pada usia 15 tahun. Di nampan yang dipegang Gili ada sepotong tart stroberi merah segar. Dalam benaknya, Jin asyik menganalisis seni pedang bintang 5, sihir bintang 4, dan energi kegelapan bintang 4. Menjadi pendekar pedang bintang 5 adalah sesuatu yang bahkan tidak ia duga. Ia hanya terus berlatih latihan batu terang seperti biasa. Duduk tenang di tengah arena latihan, dengan pedang ditempatkan rapi di depannya. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba meledak di sekitarnya. Ia mencapai tingkat bintang 5 secara tak terduga. Kembali ke kenyataan, Jin melanjutkan alur pikirannya. "Sepertinya jika salah satu dari 3 kekuatan yang kumiliki, yaitu energi kegelapan, sihir, dan aura, menjadi lebih kuat, itu akan mempengaruhi kekuatan yang lain. Sebelumnya, bahkan saat dalam kondisi kelebihan energi kegelapan, aku masih bisa membuka jalur untuk aura dan aliran mana. Karena aku satu-satunya yang memiliki ketiga kekuatan ini, tidak ada informasi, tapi aku yakin bahwa ketiga kekuatan ini pasti saling berhubungan." Pandangan Jin Runcandel tertuju pada mawar hijau kebiruan yang sedang mekar. Dia menoleh ke pengasuh yang berdiri di dekatnya. "Gili, apa kau yang meletakkan bunga-bunga ini di sini?" Gili menatap vas bunga itu dengan terkejut. Dia menggelengkan kepala pelan dan menjawab, "Tidak, Tuan Muda. Saat Anda tidak ada, bunga-bunga ini sudah ada di dalam kamar, jadi saya biarkan saja. Tapi, apakah saya harus membuangnya?" Jin mendekat, mengamati bunga-bunga itu sejenak, lalu berkata dengan santai, "Tidak, biarkan saja. Tidak ada sihir atau kutukan di dalamnya." "Saya mengerti, Tuan." Gili membungkuk sedikit. Jin berbalik, duduk di kursi berlengan berlapis beludru merah, terlihat penuh kepercayaan diri dan perhitungan. Dia menyilangkan kaki, tatapannya yang tajam memandang jauh keluar jendela. Bagaimanapun juga, dia memulai dengan nada merenung, terungkapnya bahwa aku menjadi kesatria bintang 5 pada usia 15 tahun akan membuat kakar-kakarku perlahan merasa khawatir, termasuk Joshua yang telah dinominasikan sebagai penerus kepala klan. Senyum tipis terukir di bibirnya saat memikirkan kakaknya. Sejak Luna Runcandel, pembawa panji pertama, melepaskan posisinya, Joshua telah dibesarkan sebagai kandidat terkuat untuk posisi kepala klan berikutnya. Dengan dukungan penuh dari ibunya, Rosa Runcandel, dia kini secara bertahap mengukuhkan posisinya dengan kuat dalam klan. Jin berbicara, matanya yang biru kehijauan memancarkan tekad. "Meskipun menyembunyikan kekuatan untuk sementara waktu tidaklah buruk, saya sudah memutuskan, mengungkapkan pencapaian akan lebih menguntungkan. Sekarang setelah fakta bahwa saya adalah pendekar pedang bintang 5 terungkap, berita ini akan menyebar keluar klan Runcandel. Saya yakin kisah saya akan dimuat di berita di seluruh dunia." Murakan menjilat bibirnya dengan puas. "Wah, anak muda kita ini memuji dirinya sendiri secara terang-terangan ya. Aku yakin jika kau menjadi pusat perhatian, kakak-kakakmu akan menjadi lebih penurut." "Betul," Jin setuju, suaranya menjadi lebih serius. "Yang lebih penting, ayah akan datang sendiri ke Taman Pedang." Alur pikiran Jin terus mengalir di benaknya, membawanya ke aula singgasana yang dingin, tempat kursi kekuasaan masih menanti pemilik yang layak. Ayah menginginkan orang lain sebagai pewaris selain Joshua, kecuali Kak Luna. Ayah tidak pernah puas dengan saudara-saudaranya yang lain. Ingatan samar muncul tentang kakak perempuan tertua yang berbakat namun tidak peduli dengan urusan dunia. Tapi Kak Luna, satu-satunya yang menarik perhatian ayah, tidak tertarik pada tahta. Jadi ayah memutuskan dia tidak cocok untuk memimpin klan. Setelah itu, posisi Joshua sebagai kepala keluarga berikutnya diperkuat. Dalam benak Jin, bayangan kakak-kakaknya muncul satu persatu. Kakak Dipus, kakak Runtia, dan kakak Mary telah menjadi ahli waris sementara. Urutan suksesi itu sebenarnya sudah ditentukan, tetapi sejak dia muncul, semuanya berubah. Berdiri di depan singgasana kosong di aula yang suram, punggungnya yang kecil memancarkan keteguhan hati yang luar biasa. Dia berkata dengan suara tegas, "Ayah tidak membedakan usia dan selalu memberi setiap orang kesempatan. Jadi dia akan memberiku perintah, seperti saat aku masih di tingkat dasar. Aku yakin perintah ayah akan mencakup 2 hal." Matanya menjadi tajam, penuh tekad saat memikirkan tantangan di depan. Pertama adalah sebuah tantangan. Bisakah aku mengatasi perbedaan usia antara aku dan kakak-kakakku yang telah dicalonkan sebagai ahli waris? Dia melanjutkan, suaranya tetap tenang, namun mengandung pemahaman yang mendalam, sementara bayangan tubuh yang tergeletak di genangan darah melintas dalam benaknya. Kedua adalah perlindungan. Ayah tidak ingin aku mati di tangan kakak-kakakku sebelum aku menyelesaikan tantangan itu, karena aku adalah kasus khusus.
Gili berdiri di depan Jin, raut wajahnya sedikit cemas. Jika ceritamu dimuat di berita, kau akan diserbu dengan undangan kunjungan dari keluarga dan kelompok dari seluruh dunia. Duduk santai di kursi berukir indah, Jin dengan tenang menjawab, kau benar, tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani kunjungan-kunjungan itu sekaligus selain dengan pesta. Saat ayah tiba, sebuah pesta akan diadakan, jadi Gili, kau harus bersiap. Dia berhenti, tatapannya menjadi lebih serius saat melirik Murakan yang dalam wujud kucing hitam duduk di atas meja. Kau harus sangat mengawasi Murakan, kita akan tamat jika dia diam-diam berubah wujud menjadi manusia dan menyusup ke pesta. Kau mengerti? Kucing hitam yang duduk di sampingnya terkejut. Murakan melompat berdiri, kedua kaki belakangnya tegak dan dengan marah berseru, "Hah? Hei, apa aku anak kecil? Aku tahu itu." Sementara Murakan masih merajuk, Gili hanya menundukkan kepalanya dengan hormat. "Saya akan mengikuti perintah Tuan Muda." Di dalam ruangan besar yang bermandikan cahaya keemasan yang cemerlang, Gili mendekati Jin. Di tangannya ada vas bunga segar. Ia meletakkan vas itu di atas meja dengan bunyi klik yang lembut, tersenyum dan berkata, "Tuan Muda, akhir-akhir ini para pelayan tampak sangat sibuk membalas surat-surat resmi. Ketika saya bertanya kepada Tuan Pedro, sepertinya bahkan keluarga Kekaisaran Bemen juga telah mengirim surat." Jin mengangkat pandangannya dari halaman buku. Mata birunya memancarkan ketertarikan. Keluarga Kekaisaran, ini cukup menarik. Para mistikus itu pasti juga sangat penasaran. Gili berdiri tegak, memandang keluar jendela tempat cahaya matahari melimpah, dan melanjutkan laporannya. Dan melalui Kan, kepala keluarga telah mengirim jadwal kunjungan ke rumah. Beliau berencana datang sebulan lagi, dan kunjungan keluarga lain juga akan diatur sesuai. Namun, Tuan dan Nona muda lainnya cukup hening. Jin menutup bukunya dengan bunyi gedebuk yang pelan. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum percaya diri. "Jika mereka mencoba menahan saya, saat semua perhatian tercurah pada saya, itu sama saja dengan mengiklankan bahwa mereka takut atau membenci saya. Itu adalah masalah reputasi." Tepat pada saat itu, pintu besar ruangan terbuka lebar. Pedro tergagap memanggil dengan keras, "Tuan Muda, Anda telah diberikan sebuah tugas." Pelayan Pedro berkeringat dingin dan tergagap ketakutan. Di aula megah, Jin Runkandel berdiri diam, bayangannya memanjang di lantai marmer yang mengilap. Dari seberang, suara Rosa terdengar, dingin dan berkuasa. "Ku dengar misi berikutnya adalah di reruntuhan kolon, benarkah?" Jin membalas singkat, nadanya tanpa emosi. "Ya, aku dengar begitu." Rosa dengan tegas menyatakan, "Misi itu dibatalkan, kau tidak akan pernah pergi ke kolon." Keputusan mendadak itu mengejutkan Miu dan An, yang berdiri di dekatnya. "Ibu, diam!" Rosa meraung, matanya memancarkan kemarahan, aura membunuh meliputi ruangan. "Kalian bajingan, hanya berpikir cara membunuh si bungsu." Menghadapi kemarahan ibunya, Miu tetap angkuh. Dia bertanya kembali dengan nada terkejut, "Ibu, apa anehnya jika kami berusaha membunuh si bungsu?" An segera menimpali, wajahnya penuh tantangan. "Betul, sejujurnya aku tidak mengerti mengapa ibu melindunginya." Jawaban An seperti menuangkan minyak ke api, membuatnya terkesiap saat bertatapan dengan tatapan tajam ibunya. "Apa katamu?"
Dalam suasana tegang, Mayu berbicara, nadanya tegas bercampur ketidakpuasan. Aku masih tidak percaya, dan aku yakin alasan utama ibu datang untuk memarahi kami adalah karena ayah dan ibu diam-diam telah mendorong persaingan di antara kami. Bukankah memang keluarga kita selalu membutuhkan persaingan? Aku yakin ibu tahu betul semua orang di sini tumbuh dalam lingkungan persaingan yang ketat sejak kecil. Itu benar ibu, sudah berkali-kali aku dikirim untuk melakukan tugas-tugas berat padahal baru saja mencapai level menengah. Ruangan tenggelam dalam keheningan yang mencekam setelah pertanyaan Mayu. Rosa hanya diam mendengarkan, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Sesaat kemudian ia sedikit mengangkat kepala, senyum dingin tersungging di bibirnya. Baiklah, kalian semua benar, persaingan itu perlu, apapun cara atau sarana yang digunakan. Tapi apakah ada di antara kalian yang pernah mencapai keajaiban menjadi kesatria bintang 5 pada usia 15 tahun? Pertanyaan Rosa seperti seember air dingin yang disiramkan langsung ke Mayu dan An, membuat keduanya terpaku. Mayu tergagap. Apa? Pandangan Rosa menyapu anak-anaknya yang tercengang, lalu ia menyatakan dengan dingin, suaranya setajam pisau, si bungsu berbeda dari kalian semua. Jika kalian mencapai prestasi yang sama seperti si bungsu di usia muda, aku juga akan melindungi kalian seperti itu. Sementara itu, Jin tetap berdiri diam, wajahnya tenang tanpa riak, seolah kata-kata ibunya sepenuhnya sesuai dengan prediksinya. Suaranya terdengar tanpa kehangatan sedikit pun. Melihat kalian berdua dalam kondisi seperti ini meskipun sudah menjadi pembawa bendera, aku sama sekali tidak menyesal. Dengan kata lain, kalian berdua tidak pantas aku lindungi. Dengan kata lain, kalian berdua tidak pantas aku lindungi. Miu menggertakkan gigi, ekspresi bangga di wajahnya digantikan oleh kemarahan yang tak tertutupi. Di sampingnya, Anne tertegun, wajahnya memucat karena syok dan luka hati. Rosa mengalihkan pandangannya ke kelompok orang yang berdiri di dekatnya. Suaranya tetap datar namun penuh bobot. Untuk Runtia, Ran dan Vigo, karena kalian bertiga juga pembawa bendera, kalian juga harus bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh dua orang tadi. Runtia akan melakukan disiplin diri untuk sementara waktu, sedangkan Ran dan Vigo masing-masing akan mengembalikan satu pedang pusaka keluarga yang kalian miliki. Vigo tidak bisa mempercayai telinganya, tergagap bertanya balik, Ibu, maksud ibu mengembalikan pedang? Rosa membalas dengan dingin, matanya memancarkan kekejaman. Jika aku bisa melakukan sesuka hatiku, aku sudah menyita semua pedang pusaka yang kalian berdua miliki. Jadi, kalian harus bersyukur karena aku hanya berhenti sampai di situ. Jin Runcandel berdiri sendirian di ambang pintu, diam-diam menghadapi semua itu. Dari atas, Rosa menatap lurus ke arah putra bungsunya. Suaranya menggema, apa yang akan kau lakukan sekarang putra bungsu? Jin dengan tenang menghadapi tatapan ibunya dan para saudaranya, suaranya terdengar jelas di ruang yang hening. Dalam situasi di mana aku telah menyeret bahkan saudara-saudari yang tidak terkait ke dalam masalah ini. Rosa Runcandel berdiri di sana berpikir dalam hati dengan antisipasi. Perlihatkan padaku bagaimana kau akan mengatasi situasi ini. Jin berhadapan dengan ibunya, suasana di sekelilingnya menjadi hening. Dia memanggil dengan nada tenang, Ibu. Rosa menatap lurus putranya, matanya yang dalam tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Bicaralah anakku. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Jin. Dia menjawab dengan percaya diri, aku benar-benar sangat menyukai misi yang para kakak berikan padaku. Suasana menjadi tegang. Rosa meletakkan lembaran laporan di meja. Tatapan dinginnya menembus kehampaan seolah sedang menembus relung hati Jin. Maksudmu, meskipun kau sudah tahu tempat macam apa reruntuhan kolon itu? Jin Runcandel tetap tenang, lalu menjelaskan, ya itu adalah bagian dari wilayah klan Zippel yang pernah Runcandel coba taklukkan di masa lalu tetapi gagal. Aku mengerti itu adalah tempat berbahaya, ucapnya, nadanya tidak bergeming. Ia mengangkat kepalanya dan senyum seringai penuh percaya diri, sedikit menantang, muncul di bibirnya. Mata birunya berkilauan dengan cahaya misterius mencerminkan tekad baja, tapi aku tidak berniat mundur dalam pertempuran ini.